Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Ketika berbicara tentang tekstual kitab suci, kritik teks kitab suci Anda dan kitab suci kami umat Islam, maka harusnya ada premis. Ada premis yang biasanya berupa pertanyaan. Pertanyaan itu akan dijawab. Nah, pertanyaan itu tidak semua bisa dikatakan pertanyaan akademis. Pertanyaan akademis kita bisa telaah secara rasional bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang memang wajib untuk dijawab, wajib untuk diketahui. Contoh, dari mana kamu tahu tentang informasi itu? Ini bertanya tentang siapa, dari mana, dari siapa. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa tahu informasi seperti itu? Lalu apa kredibilitas si penyampai informasi? Ini penting dalam ranah akademis. Saya bukan dosen, saya mahasiswi, dan saya diajarkan untuk ketika mendapatkan informasi maka harus mempertanyakan siapa, bagaimana. Saya harus tahu siapa penyampai informasi. Karena kalau saya tidak mengetahui informasi ini datang dari siapa, maka tidak akan bisa lagi dibedakan antara dongeng, legenda, mitos, dan juga sejarah atau pewahyuan. Begitu Pak Syaurna. Maka saya harapkan Anda sebagai seorang pendeta yang berharap diskusi teratur dan terstruktur, maka penuhi parameter itu. Saya petani, Bu. Tidak masalah. Saya ibu rumah tangga. Menyengajakan diri untuk kuliah, bukan untuk mencari gelar, tapi untuk mendedikasikan hidup saya, mengajarkan kalian Kristiani, cara berdiskusi, informasi tentang agama saya, dan bahkan informasi tentang agama Anda. Saya sengajakan diri saya untuk kuliah, bukan untuk mengejar profesi. Nah, ketika Anda berada di ruang publik bersama kami umat Islam, kami dituntut untuk kritis. Saya orang yang sangat skeptis dan sangat kritis. Nah, ketika Anda menyampaikan iman saya berkata begini begitu, Pak, perkara iman nih masukkan dalam kotak dogma, kunci, buang ke laut. Jangan diajak ngobrol. Diam saja di rumah. Tidak perlu, kita tidak butuh. Kenapa? Karena dogma itu berasal dari konsep manusia yang membenarkan apa yang harus dibenarkan. Karena arti dogma, doktrin sendiri adalah kebenaran yang dianggap benar tanpa perlu diuji. Beda dengan sains. Sains diuji dulu, muncul teori ternyata telah didukung dan ternyata absolut benar menjadi hukum, maka disebut dengan kebenaran yang mutlak. Maka ketika Anda berbicara tentang iman, itu berdasar dari kognitif Anda. Banyak hal yang harus kami perhatikan. Siapa Anda sehingga Anda layak berbicara tentang kebenaran? Anda seorang petani. Seorang petani tidak memiliki kredibilitas terkait tentang teologi, lalu bicara tentang teologi, maka kenapa kami harus mendengarkan Anda? Kalau Anda bicara bagaimana cara menanam padi kepada saya akan dengarkan Anda. Kredibilitas Anda sebagai seorang petani. Tapi ketika Anda sebagai seorang petani bicara tentang teologi, Anda tidak pernah belajar, apa urusan kami harus mendengarkan Anda, Pak? Silakan dijawab. Kenapa kami harus mendengarkan Anda? Iya, baik. Jadi saya hanya menjawab apa yang Anda tanya untuk mempertanggungjawabkan keyakinan saya kepada apa yang saya yakini hari ini. Dari tadi kita berkotak-katik masalah siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sudah menjawab bahwa yang menulis itu ya adalah penulis itu, mereka. Dan tapi yang pertanyaannya si Bang Ardiansyah ini, Bang Ardiansyah, ya kamu kalau saya ngomong diam, katanya kita edukatif, ya kan? Iya, katanya seorang dosen. Ayolah edukatif kita bicara. Iya, kita bicara soal akademisi gimana sih? Iya, justru akademis nggak boleh fitnah, Pak. Akademisi nggak boleh fitnah. Kita kan bicara soal itu tadi. Kita bicara soal penulis tentang. Saya nggak tanya siapa penulis Matius. Enggak, saya nggak tanya itu tadi. Saya nggak tanya Anda itu. bilang siapa sih yang menulis? Siapa sih yang memverifikasi tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Nah, saya sudah jawab.
Saya sudah jawab Jangan tadi. tunggu. Jangan fitnah. Saya nggak tanya siapa penulis Matius, siapa penulis Matius. Saya nggak tanya itu. Ya. Saya tanya siapa Ya, kan yang saya sudah memverifikasi. saya sudah sudah ini kan Itu klarifikasi. baru benar, Oke ya. gitu Saya sudah loh, jangan klarifikasi. fitnah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Bahwa yang Anda tanya itu dari tadi soal siap mengklarifikasi tentang tulisan-tulisan tersebut. Nah, Anda juga harus tahu bagaimana cara kitab suci kami memahami kitab suci kami, bahwa memang di kitab suci kami itu Alkitab atau sudahlah ya, Injil. Soal Injil yang Anda maksud itu adalah catatan mengenai perkataan daripada Yesus, dan juga tentang apa yang dia terima dari Bapanya, dan juga tentang aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal rohani atau hal-hal yang berhubungan dengan Yesus yang dicatat ke dalam 4 Injil itu. Begitu. Nah, Anda kok Yesus memverifikasi itu atau tidak? Ya, secara jelas dalam Yohanes pasal 21. Orang-orang emosi. Saya pun bisa emosi. Kenapa? Saya tidak perlu mempertahankan sisi akademis saya berhadapan dengan Anda. Kenapa? Anda nyerocos saja dari tadi. Omonganmu seperti balon warna-warni. Indah tapi isinya angin. Kita diskusi Anda ya. Kan ini lagi saya yang bicara. Anda suruh jawab, saya jawab. Tidak dapat poinnya. No, Anda tidak menjawab pertanyaan kalau saya. sudah dapat poinnya, yang boleh mengatakan poinnya atau tidak itu harusnya host. Ya. Host lah yang menentukan. Lah, saya sudah bilang tadi. Kok Anda yang ngatur room ini sekarang? Loh, kita kan punya host. Ya, kenapa Anda yang ngatur room ini sekarang? Enggak, saya enggak ngatur. Gini tapi loh, saya diundang ke room ini. Jadi saya diundang. Jadi saya berhak juga meminta aturan di room ini. Tapi kalau Anda ingin diperlakukan secara baik, tolong Anda manusiakan diri Anda. Ketika Anda nyerocos, kita sudah dapat poinnya, Anda tidak berhenti bicara, bagaimana kami mau menghormati Anda? Maaf ya. Anda suruh saya bicara. Saya bicara. Kan ada yang suruh saya bicara. Apa yang saya inginkan dari Anda? Saya minta metode apa? Ketika Anda menjelaskan. Iya, kan saya lagi menerangkan. Saya dari tadi di sini, maaf. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya. Tidak meminta penjelasan 1 menit. Dengarkan saya 1 menit. Saya tidak dari tadi di sini katanya saya ada di room yang akademisinya mantap. Semua orang-orang akademik. Tapi dari tadi ngerocos, bahasa ngerocos, ngaur, ketawa, menghina. Apakah itu orang-orang akademisi? Tidak, Anda tidak layak diajak diskusi akademis, Pak. Karena Anda sendiri tidak akademis. Pertama, Anda berbicara tanpa saya mungkin tidak akademis, tapi cara saya berbicara akademis. Karena Pak, saya orang tidak pernah menggunakan bahasa narasi-narasi yang menghina. Lembut itu semuanya baik, tai itu lembut, Pak, tapi bau dan itu kotor. Ketika kita berbicara dalam ranah dialektika ini, kami juga berhak menolak gagasan dan ide Anda karena lari dari topik. Saya bertanya kepada Anda, wahai Pak Syaorna, metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui semua yang Anda imani itu? Metodenya apa? Masuk dalam ranah metode, manner, dan meter. Silakan. Silakan dibuka mic-nya. Metode apa yang Anda gunakan sehingga Anda tahu apa yang Anda jelaskan itu adalah benar? Jadi loh, Anda suruh saya bicara. Ketika saya bicara, Anda potong. Anda kemudian menggunakan narasi-narasi yang gak enak. Ketika saya berbicara dengan Anda, dalam etika ini. Aduh, nggak usah bahas etika. Kristen nggak diajarkan etika. Tidak ada Kristen diajarkan etika. Yesus aja mengatakan orang lain itu anjing. Ada Pak Syaorna di sini nggak ada apa nih? Nggak ada aturan nih. Tidak ada. Tidak ada. Kristen itu tidak punya parameter etika. Kalian kita dihina di sini. Loh, saya menghormati Bang Geneva yang mengundang saya. Saya menghormati beliau. Iya, maka mari kita lanjut diskusi baik-baik. Ayo, Bapak, saya ingin tahu, saya ingin belajar kepada Anda ini. Metode apa yang Anda gunakan sehingga apa yang Anda sampaikan itu betul. Coba, metode apa yang Anda gunakan untuk mengetahui informasi yang Anda sampaikan kepada kami tadi? Silakan. Disuruh bicara diam, ketika saya bicara Anda ngomong. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Lalu playing victim mengatakan nggak ada etika.
Oke, Boleh tidak saya masalah. bantu baca ya sebagai temannya gitu ya Bu ya. Silakan Bang Maes. Saya gini Bang Maes, saya ambil poin dulu Bang. Tadi dia menginginkan diskusi akademis. Bagaimana kita mau akademis dengan dia? Dia sendiri tidak akademis. Nah, kalau mau akademis seperti yang disampaikan Kang Cham tadi, kita ada metode, manner, meter, di mana di sini kita harus pertunjukkan informasi, metode apa yang kita gunakan ketika kita menjelaskan informasi itu, apakah kita menggunakan hermeneutika, tafsiran atau apa. Manner, penyajiannya, ya. Kalau penyajiannya cuma kalau saya bicaranya lembut maka saya akademis, tai juga lembut. Keras itu bukan berarti tidak akademis. Keras itu niscaya harus dilakukan tegas karena banyak orang yang peka telinganya ya. Tidak semua orang bisa mendengar. Kemudian yang ketiga adalah meter, materinya. Materinya apa? Substansi kita apa diskusinya? Oh, tentang kritik teks. Balik ke situ, jangan kemana-mana. Ini malah curhat. Silakan Bang Maes. Silakan tanggapi diskusi kita. Saya sudah tangkap hari ini. Apa itu tentang kritik teks, tentang kitab suci, verifikasi dan validasi kitab suci. Silakan Bang Maes. Kenapa kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Lanjut. Oke, nah, itu menurut saya ya, itu karena makanya Alkitab itu atau Bible itu dikatakan kitab suci, itu dikarenakan di dalamnya itu terkandung berisi dengan ayat-ayat firman yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para muridnya, atau para rasulnya, kayak gitu. Itu di perjanjian baru. Dan begitu juga dengan perjanjian yang lama, itu berisi firman-firman yang disampaikan Tuhan kepada para nabi dan juga sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu. Makanya Alkitab itu atau Bible itu dikatakan kitab suci. Tuh yang dikatakan kitab suci itu kan yang suci itu firmannya. Kalau bukunya itu, setiap buku itu kalau dibakar pun itu tak ada gunanya. Jadi yang kenapa? suci. Buka Pak, coba diulangi. Jadi biar saya nggak ngerti penjelasan Anda. Saya nggak ngerti, maaf. Saya tidak bisa menangkap. Ya. Lalu kenapa alasan kitab Anda bisa dikatakan kitab suci? Coba ulangi Pak. Kenapa? Ya. Kitab Anda bisa dikatakan kitab suci. Alasannya apa? Karena di dalamnya itu terkandung firman-firman yang disampaikan oleh Yesus dan juga kesaksian-kesaksian para rasul atau murid-murid Yesus yang dipilihnya. Itu di perjanjian baru. Dan begitu juga dengan perjanjian lama, di situ terkandung juga firman-firman yang disampaikan Tuhan langsung kepada para nabi dan sebagian juga sejarah-sejarah para nabi yang terdahulu. Jadi poinnya secara singkat, Anda menganggap kitab Anda suci karena itu firman. Poinnya begini. Silakan. Poinnya begini. Jadi yang dikatakan suci, setiap buku yang namanya buku itu kalau dituliskan di situ firman-firman di dalamnya itu bisa dikatakan suci. Suci karena ada firman-firman di dalamnya. Begitu ya Bu. Jadi sudah Pak. Sudah. Maksudnya kita nggak usah kemana-mana dulu. Jadi gini Pak. Biar kita satu poin ini kita clearkan karena saya belum bisa mengerti. Mengertinya begini. Saya ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan firman menurut Bapak? Biar saya tahu. Biar kita ini aja Pak. Kita dasar-dasar aja dulu. Menurut Bapak firman itu artinya apa gitu? Apa yang Bapak pahami? Nah, itu kalau yang namanya firman itu kan suatu ketetapan suatu ketetapan atau pedoman-pedoman yang layak dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, seperti itu. Firman itu secara etimologi, secara terminologi Bapak tahu tidak? Artinya apa? Maksudnya gimana Bu? Pengertian firman itu secara universal yang diketahui oleh seluruh orang yang berada dalam ranah akademis, Bapak tahu tidak artinya apa? Kalau menurut saya sih, soalnya kalau akademis saya tidak akademis ya Bu ya. Soalnya, maaf, saya kan belajar ya Pak ya. Pengetahuannya saya menangkap apa definisi firman yang Bapak sampaikan dengan definisi firman yang saya pelajari itu berbeda. Saya ingin mengajukan kepada Bapak secara akademis, firman itu berasal dari bahasa Persia, dari kata farman. Arti firman sebelum diambil oleh tulisan bahasa Indonesia KBBI atau diambil oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipakai dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah dekret atau keputusan. Paham ya? Dekret atau keputusan dari pemerintahan. Nah, itu farman namanya. Ya. Nah, kemudian kata firman ini
dijadikan padanan kata untuk kalau dalam Bible perkataan Tuhan, perkataan malaikat, dan perkataan Yesus. Perkataan. Oke. Lalu kemudian dalam bahasa Islam firman ini dipadankan dengan kalam Allah, Al-Quran. Kalau Nabi yang berkata disebut bersabda. Kalau Yesus berkata disebut biasanya juga bersabda, sabda Yesus. Beda lagi tuh. Nah, maka ketika di dalam kitab Anda yakini sebagai firman Tuhan, karena itu alasan mengapa kitab Anda dikatakan suci. Pertanyaan saya muncul, apakah masih bisa dikatakan firman Tuhan kitab Anda ketika di dalamnya ada perkataan Paulus, ada perkataan-perkataan yang bukan datang dari Tuhan? Oke. Maka masih bisakah kitab Anda dikatakan firman Tuhan ketika di dalamnya bercampur dengan perkataan-perkataan manusia lainnya? Silakan dijawab. Oke. Menurut saya begini, Bu. Kalau yang namanya buku itu tanpa kesaksian yang lebih detail di dalamnya, dicampur adukan di dalam yang ada tercatat di firman-firman itu, bagaimana kita mengetahui firman itu benar atau salah kalau tidak ada penjelasan dari orang-orang yang ada dan yang menyaksikan kejadian-kejadian tersebut, seperti itu, Bu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, gimana? apakah kitab Bapak itu masih dikatakan firman Tuhan ketika di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia? Karena kalau saya katakan ini handphone, Pak, tapi ternyata ini sendal, maka saya berbohong. Atau saya bilang di dalam ini kotaknya tisu ya, Pak. Ini kotak tisu ya, Pak. Saya bilang di dalamnya tisu. Tahu-tahu di dalamnya ada handphone, maka saya berbohong namanya. Bapak paham ya? Oke. Saya bilang begini Oke. nih. Ini saya katakan adalah kotak tisu, tisu di dalamnya. Betul, kalau dilihat dari sampul memang seperti kotak tisu, tapi di dalam ternyata ada handphone. Maka ketika saya katakan di dalamnya ada tisu, saya berbohong. Apa? Karena apa? Karena di dalamnya ternyata bukan hanya tisu, tapi juga ada handphone, maka saya berbohong. Maka saya tanyakan, ketika Anda katakan Anda sudah sepakati dengan saya sudah memberikan wawasan kepada Anda berkaitan sesuatu yang informasi yang akademis. Pertanyaan saya itu, Anda hanya tinggal menjawab sebenarnya simple. Oh, masih bisa karena. Oh, tidak bisa lagi karena. Karena saya hanya bertanya. Katanya ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Loh, di dalamnya kan ada perkataan manusia. Nah, apakah masih bisa dikatakan ini sebagai firman Tuhan kalau di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia? Itu yang ingin saya tanya, Bapak. Oke, baik. Yang namanya kitab ya kitab suci ya suci, karena sebenarnya kalau boleh saya lebih jelaskan lebih detail itu kalau seandainya Silahkan, tapi jangan lari dari topik ya, Pak. Pertanyaan saya coba Bapak ulangi biar Bapak paham apa yang saya tanyakan. Coba pertanyaan biar saya tahu Bapak memahami, menangkap apa kira-kira pertanyaan saya diulang, Pak, biar saya paham gitu. Bapak ya, mengerti. ini akan saya jawab. Di dalam satu buku, di dalamnya terkandung firman-firman yang udah disampaikan, udah tercatat di dalam buku tersebut, kemudian ditambahkan dengan penerangan penjelasan tentang asal muasalnya firman tersebut. Di situ tetap dikatakan suci. Itu kitab suci. Ya, kenapa? Masih bisa dikatakan firman. No, saya tidak bertanya suci atau tidak, Pak. Adalah firmannya gitu loh, Bu. Pak, saya tidak bertanya suci atau tidak itu nanti, Pak. Itu masih ke naik level nanti. Kita masih di level apakah dia masih bisa dikatakan firman? Karena arti firman sendiri kan saya sudah kasih analogi. Ini dalamnya tisu. Tapi di dalamnya ternyata ada HP juga. Di dalamnya juga ada tisu. Maka ketika saya katakan di dalamnya adalah tisu, saya berbohong karena ternyata di dalamnya ada HP. Nah, ketika di dalam kitab Anda bukan hanya firman Tuhan tapi juga perkataan manusia, bagaimana Bapak bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu firman? Karena yang tepatnya adalah kitab Anda itu adalah perkataan Tuhan Anda yang bercampur dengan perkataan manusia. Nah, kalau perkataan Tuhan bercampur dengan perkataan manusia, kenapa harus dikatakan firman? Karena tidak tepat. Karena firman sendiri artinya adalah dekret keputusan dari pemerintah. Satu orang yang berbicara. Nah, silakan dan diterapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perkataan Tuhan. Di kitab Anda ada perkataan Paulus, surat-surat Paulus. Apakah dia Tuhan? Silakan dijawab. Ya, jadi saya rasa baik. Saya rasa Bunda Rifa juga tahu ya bahwasanya di dalam Alkitab itu ada istilah berbeda warna. Ada warna merah dan juga ada warna
warna Betul. hitam gitu. Iya kan. Nah, jadi dari situ kita bisa membedakan yang mana firman dan yang mana Nah, jelasan oke. lainnya. Saya harus kasih edukasi kepada Bapak, bukan saya merendahkan Bapak, tapi sepertinya Bapak Ya. gagal paham. Bapak Oke, baik. yang terhormat, saya pelajar, saya mahasiswi. Kitab Anda itu secara esensi tidak bisa dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya bercampur. Boleh dikatakan firman Tuhan asal ditambahkan kata-katanya. Kitab kalian adalah kitab yang katanya ada firman Tuhan yang bercampur dengan keterangan manusia. Itu baru tepat. Mohon izin menjawab boleh? Oh, Muslim atau non Muslim? Jawa Tengah, Jawa Tengah. Saya Kristiani. Oke. Anda minta izin dulu kepada saudara Anda Kristen untuk menjawab pertanyaan saya. Biar kita menghormati saudara Anda. Pak Maes, dikasih izin saudara Anda Kristen lain untuk menjawab? oke, kalau seandainya Oke, silakan ada jawab. dari Terima kasih. Kitab suci menurut ajaran Kristiani dengan ajaran Islam berbeda. Itu dulu Betul. dipahami. Oh Itu dulu betul. dipahami ya. Siap. Jadi kalau di dalam ajaran Kristiani, Alkitab yang disebut di dalamnya bagian dari Injil-Injil, di sana ada perkataan firman Tuhan dan perkataan murid-murid dan perkataan Oke. manusia yang menjelaskan tentang firman itu, Oke. yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Jadi klaim seperti ini tadi, saya rasa tidak cocok untuk diarahkan ke Klaim Alkitab. yang mana, Pak? Klaim yang mana? Mbak, kitab Tahu suci. arti klaim? Kitab Arti suci, klaim karena tahu? kitab suci sebentar dulu Ibu. Karena kitab suci Kristiani dengan kitab suci agama Islam berbeda maknanya. Pak, jangan diulangi, Pak. Kita seluruh alam juga tahu kitab-kitab Bapak beda. mau ulang jawaban. Nggak perlu, Bapak jangan beri Bapak mau ulang informasi. jawaban. Sabar, Bang. Jangan berikan informasi yang tidak kami butuhkan. Seluruh Loh. alam juga tahu, ayam pun juga tahu kitab kita beda. Yang saya pertanyakan adalah, bisakah kitab Anda dikatakan firman Tuhan dari definisi, etimologi dan terminologinya tentang firman itu? Dan bisakah tetap kitab Anda dikatakan firman Tuhan? Itu pertanyaan saya, so simple, Pak. Lah, Dan itu ketika Anda makanya menjelaskan tadi, dibedakan, Ibu. penjelasan Anda tadi, penjelasan Anda tadi, itu yang ngasih tahu Anda siapa kepada Anda begitu penjelasannya? Itu ada di dalam Alkitab sendiri bagaimana. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Loh, saya bukan penghafal loh ya. Saya bukan Pak, penghafal. Pak, saya tidak tuntut Anda jadi penghafal. Saya ingin tahu, kok bisa tahu jenengan itu kok tahu dari mana Anda gitu. kan Karena saya bertanya, tidak harus percaya dengan Anda. Ini loh Ibu, jangan memaksa kami sesuai dengan pola pikir Anda. Loh, itu yang salah ya kaprah. sudah, kalau Anda tidak mau mengikuti pola pikir yang akademis, ya nggak usah naik. Ngapain naik? Loh, gini loh Ibu. Inilah tugas-tugas Anda membantah dan memperkuat iman Anda. Tugas kami Apa membantah. yang mau dan saya memperkuat iman bantah dari pernyataan Anda? Pernyataan Anda saja tidak ada landasannya. Mau bantah bagaimana? ada landasannya, Bagaimana Ibu. saya mau memberikan Gini loh, Ibu. antitesis, Anda tesisnya aja nggak berkata, ada. Anda mengklaim Apa yang bahwa saya itu klaim? tidak bisa disebut kitab suci. Loh. Tidak bisa disebut firman. Tunjukkan Saya- di dengar menit dulu, Ibu, keberapa dengar dulu. saya- menjelaskan. dengar. Anda bertanya, boleh nggak saya jelaskan? Anda Atau menjelaskan, Anda menjawab. yang saya butuh itu dasar Anda. Gini loh Pak, saya hormati Anda ya. Boleh nggak Anda bertanya? Saya menjawab. Saya, atau Anda ya, bertanya, Anda menjawab. baru naik, Loh, tiba-tiba kan tidak saya mengerti izin, konteks Ibu. diskusi Saya ini. izin, dan Anda mengizinkan. Iya, Otomatis saya saya punya hak mengizinkan menjawab. Anda, tapi saya menuntut. Ketika Anda Ya menjelaskan nggak perlu bahwa dituntun. kitab saya, Iman saya tidak perlu dituntun Ibu. Loh, ya Iman udah saya turun, biarkan nggak usah iman saya naik. seperti apa yang ya saya imani. nggak peduli iman Anda nyembah Loh, botol saya kecap juga saya nggak peduli. imanmu. Saya Ya mempertahankan udah iman ngapain naik? saya. Ya ngapain Bagi umat naik? Kristiani jangan mau diarahkan seperti Loh, mereka loh. pola pikir mereka. Itu saja. Yang menyamakan pola pikir kita siapa? Loh. Anda tidak saya tuntut pola pikirnya seperti saya. Tidak akan mampu karena kalian tidak berakal. Saya hanya bertanya kepada Pak Maes, Pak, kalau kitab kalian dikatakan firman Tuhan, kok bisa? Di dalam kitab kalian itu ada perkataan manusia, kan itu tadi. Loh kok tantrum? Jawab aja dong. Ketika, bentar Bang Maes. Ketika Anda panjang lebar menjelaskan Alkitab, gundulmu kuwi Alkitab. Hei, nggak malu toh jenengan iki ngambil-ngambil diksi yang muncul dari Al-Quran. Sejak kapan kitabmu dibilang Alkitab? Kitabmu itu Bible, dari kata Biblos, kumpulan catatan manusia, hasil karya lepas manusia. Oke, Bu, baik. tolong menjelaskan Bang ini pakai Geneva. data loh. Mohon izin ya Bang Geneva. Oke, siapa lagi ini? Bang Maes atau Bang Saurna yang mau bicara? Silakan. Ya, biar Enggak, kita saya mau lanjutkan. minta izin turun dari ke Bang Geneva. Bang Geneva, ini Pak Pendeta Saurna ini. Silakan ditanggapi dulu. Ya, terima kasih Pak Saunara sudah mampir di room saya. Apabila
Abang berkenan Turunin. untuk lanjut berdiskusi, monggo saya persilahkan. Turunin. Udah. Ya, Apa Bang Muhammad Zain? sabar dulu, Biarkan Bang Bang Neva. Ya, Pak Saunara, monitor. Mohon maaf saya noise di sini. Iya, Saya pasrahkan siapa? kepada Saya sebenarnya masih Unifah dan betah di sini, hanya Pak saja Adi Zain. penggunaan narasi-narasinya tidak cocok dengan saya, Pak. Gitu, Bang gini, Pak. Jadi kita tidak menutup kemungkinan cocok atau tidaknya itu kan dari perspektif pribadi masing-masing, Pak Saunara. Tetapi di sini ranah edukasinya itu yang menilai itu tidak hanya yang di atas, Pak, tapi yang di bawah juga. Seperti itu ya, Pak. Ya, Pak, siap. Hanya saja kan Bapak sering ke room saya, pasti tahu ya bahwa menggunakan narasi-narasi ada intrik-intrik sedikit tentang menuju kepada apa ya, termasuk apa ya, merendahkan orang itu, Pak, yang nggak enak. Tapi Kita saya nggak senang, pernah Pak, saya senang. merendahkan, Pak. Saya Pak, senang, mohon saya maaf, senang. Pak, saya tidak dari tadi kita tidak ada ranah merendahkan. Nggak ada merendahkan orang, Pak. Kita itu adalah hal Jangan yang seperti wajar, mereka Pak. merendahkan Dan sesama saya manusia, itu harus naik ke dipahami. room Bapak itu baru sekali, Bapak naik di room saya sudah 2 kali ini, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, kita Ya, nggak pernah siap, merendahkan Pak, orang siap. loh, Pak. Kita Siap. nggak pernah bilang Bapak merendahkan apa atau apa, nggak pernah kita, Pak. Kalaupun kita berbeda pendapat, ya biarlah itu yang Kata berbeda Ibu pendapat ini tadi, saja. itu sudah merendahkan Ini saya sebagai kenapa manusia. sih ini Pak? Apa Anda ini sih? bukan Anda gini loh. Kenapa terkadang kalian diperlakukan seperti hewan di Komal ini? Karena Anda sendiri yang menjadikan diri Anda sama seperti hewan. Contohnya Anda loh Pak. Sebaliknya, Bang sebaliknya. Sauna ini lagi Di saat bicara. Anda bertanya, kami Udah menjawab deh, seperti Anda apa yang kalau kami kita lagi pikirkan. ngomong, Anda bicara, kita nggak akan bisa connect. Bang Saurnara lagi ngomong sama Bang Neva, dia mau minta izin turun. Jadi dia salah paham, merasa terendahkan di sini. Ini Bang Ardiansa lagi ngelurusin. Kamu udah tua banget. Enggak, saya nggak merasa terendahkan. Saya nggak merasa terendahkan. Tapi kan saya ingin tahu juga nilai-nilai edukasi yang ada di sini tentang Saudara Rifa dan Ardiansyah. Siap, Saya ingin siap. dengar sebenarnya. Cuma penggunaan Abang kata tanya tadi aja itu Bang. yang nggak enak. Abang pendeta. Kalau nggak gini, saya kasih Saya masukan petani, saja ya. petani. Ya, abang petani yang jadi petani yang sekarang jadi pendeta, gini aja. Abang tanya saja tentang Islam kepada kami. Saya tidak akan bertanya kepada abang kecuali abang membuat sebuah klaim, karena klaim itu harus dipertanggungjawabkan. Anda boleh berada di sini, silakan bertanya saja tentang Islam. Tanya aja seumur hidup, tanya aja terus sama aku. Abang masuk ke komalku, tanya, izinkan aku masuk komal abang, aku juga boleh ditanya. Tanya aja terus ya, gitu aja. Aku kasih inilah, aku kasih apa namanya, ide dan gagasan. Gitu aja ya Bang ya. Kalau abang tidak mau kiranya, karena memang jujur saya bilang, abang petani, ketika iman Kristiani dipertanyakan, bahasa apapun yang kami gunakan, diksi apapun yang kami gunakan, semuanya memang menista Bang. Contoh, Tuhan Anda mati, itu penistaan terhadap Tuhan. Tapi itu iman kalian. Tuhan Anda berkelamin, itu fakta, itu penistaan. Kata siapa Bu berkelamin? Hah? Tuhan nggak berkelamin. Yang disunat 8 hari itu apa, Pak? Bapak bicara soal dia manusia, bukan soal dia Tuhan. Nah, itu Nah, Tuhan dia yang bukan? manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Ya sudah Bukan selesai, berarti. bukan Tuhan berarti, Yaudah, bukan. yaudah. Udah selesai. Ya udah, makasih. Nah kan enak kita Pak diskusinya. Yang penting kami tahu kalau ternyata manusia yang berkelamin yang disunat dari ke-8 itu bukan Tuhan. Udah, berarti sama seperti kami. Ya, saya sudah bilang, saya nggak pernah mengatakan Yesus yang sudah jadi manusia itu Tuhan, nggak. Wah, keren Bapak. Sip, ya udah deh kalau gitu selesai diskusinya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dah. Ya Pak Sorna, terima kasih atas edukasinya. Pada pagi ini saya juga baru mendapatkan wawasan bahwa Yesus yang mati di tiang salib bukan Tuhan. Maka Pak Sorna tidak ditebus oleh Tuhan, tapi ditebus oleh manusia yang di Tuhan. Hah? Enggak juga lagi. Akan dilanjut, baik, kita akan bicara dengan saudara Anda ya, dengan Anda tentang itu, tapi lanjut dulu dengan Mai saja. Saya masih Ya, tetap saya dengan oke. Mai ya. Saya Anda kita bertanya bahas saja, soal ya. itu. Baik. Iya, baik, terima kasih. Gitu kan enak tuh, ya. Bagus. Oke, ada 3 orang Kristiani, Bang Ardiansa, Kang Chan, Bang Muhammad Zain, siap-siap untuk menjawab pertanyaan tentang Islam. Saya tidak akan mempertanyakan keyakinan kalian kecuali kalian yang mau ditanya dan kalian yang mengklaim. Di sini kita belum ada tema, tapi tadi kita mendengarkan diskusi Bang Ardiansa dengan Bang Sorna terkait tentang validasi verifikasi kitab suci. Mari kita lanjutkan diskusi tentang hal ini ya. Di sini kami ada pihak muslim, ada beberapa orang, ada saya, Bang Ardiansa, host, ada Bang Al Ayubi, Bang Muhammad Zain. Di antara kami semua berhak menjelaskan, menjawab apapun pertanyaan kalian. Kalian di sini ada 3 orang. Nah,
Kebetulan saya yang dibesarkan, maka saya mengajukan ide dan gagasan. Silahkan kalian jelaskan kembali kenapa kitab kalian bisa dikatakan kitab suci. Kalian punya hak untuk menjawab, tapi jangan lari kemana-mana. Contoh, saya katakan, saya mudah sekali nih. Kenapa kitabmu bisa dikatakan suci? Karena Al-Quran adalah kalam Allah, tidak bercampur dengan perkataan manusia. Simple dalilnya. Nah, kemudian kalian umat Kristiani tolong jawab, apa alasan kitab kalian itu dikatakan suci? Dan nanti dalilnya mana? Kalau ketika saya katakan bahwa Al-Quran kalam Allah, saya akan tunjukkan dalilnya, ya. Nah, silahkan siapa dulu yang mau menjawab? Mai Sawarna atau Jawa Tengah? Mungkin biar saya coba dulu berikan jawaban tentang itu, Pak Bu Rifa, ya, boleh ya? Silakan. Oke. Ya, itu kitab kami Bang, Kristen izin Bang itu. sedikit, mohon maaf, minta maaf saya, maaf. Saya kasih dalil dulu nih. Tadi saya bilang Al-Quran adalah kenapa suci, karena dia kalam Allah. Dalil mana? Atau ayat ke-6. Jelas ya? Dalilnya ada, penjelasan pun ada. Sekarang kalian juga seperti itu. Silakan, kenapa kitab kalian dikatakan suci? Jawabannya, dasarnya apa? Monggo. Oke, karena kami mengatakan kitab Kristen itu suci karena firman-firman ada di dalamnya. Ya, jadi kalau mengenai perkataan-perkataan manusia yang dituduh yang dikatakan itu bercampur dengan perkataan manusia itu kan bagi kami Kristen, ya, itu kami tidak ingin menanyakan kepada agama manapun, itu pokoknya itu bagi kami bahwasanya itu adalah penjelasan supaya kami bisa tahu bahwasanya firman tersebut asalnya dari mana, seperti apa cara dia menyampaikannya, dan di mana letak dia waktu itu dia menyampaikan. Kalau tidak ada penjelasan tentang hal itu, bagaimana kita tahu bahwasanya firman itu betul-betul disampaikan, gitu. Jadi Anda mengakui yang namanya kitab Anda dikatakan suci karena di dalamnya bercampur antara perkataan Tuhan dengan perkataan manusia lainnya dan penjelasan. Karena adanya firman di dalamnya, Bu. Oh, karena ada firman. Nah, jadi kalau ada majalah Bobo di dalam mengutip kitab Matius, maka majalah Bobo itu dikatakan kitab suci. Kalau seandainya, Bu, kalau hanya ada di situ tertulis satu atau dua ayat saja, ya udah, ya mungkin itu hanya berarti penjelasan. Bisa dikatakan kitab suci. Ada majalah Times, majalah Aneka Yes. Zaman dulu tuh saya punya tuh. Di dalam majalah Aneka Yes itu ada pendeta yang mengutip firman-firman Tuhan, ditulislah di dalam itu firman Tuhan. Maka majalah Aneka Yes juga disebut kitab suci, betul? Karena mengandung firman Tuhan. Oke. Betul? Begini, Bu. Jadi begini. Ini kan bukan majalah majalah yang baru saja Ibu katakan ini. Makanya kami mengatakan kitab kami Kristen itu suci karena adanya firman di dalamnya. Itu tidak hanya satu atau dua ayat, tapi keseluruhan firman ada di dalamnya, Bu. Keseluruhan firman ada di dalamnya, walaupun nanti masuk dalam majalah Bobo. Maka majalah Bobo tersebut dikatakan sebagai kitab suci. Yang bagi yang mau meyakininya, kalau dia katakan itu kitab suci karena berarti pilihan. Oh, itu baginya. Pilihan lah. Oh, suka-suka mereka lah. Berarti tidak ada parameter khusus ya. Terpulang kepada siapa yang meyakini, suka-suka kalian lah gitu. Tuh. Ya, kan bukankah selama ini kita seperti itu, Bu? Adanya misalnya memang kita begitu kalian. ditawarin dengan kitab, misalnya ada orang luar datang menawarkan kita sebuah kitab itu, ya. Ini imani, Pak, ini imani, Bu. Ya. Tentu saja itu pilihan kita. Pilihan, ya, suka-suka ya. Kalau mau dianggap suci ya silakan, enggak juga. Oke, sudah dapat poinnya. Terima kasih penjelasannya. Sekarang siapa? Bang Ardiansah, Bang Chan, Bang Muhammad Zain, Bang Alayubi? Iya. Gimana nih? Bang Ardiansah, silakan. Ya, Bapak saya pikir gagal memahami apa itu kitab suci. Coba kita samakan persepsi dulu, Pak. Menurut Bapak, apa definisi kitab suci, Pak? Malah diem. Ya, definisi kitab suci, Pak. Apa? Tak tahu juga sih. Menurut Bapak itu. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Oke, Pak, kita hargai. Minta maaf ya, Pak ya. Maaf ya. Oke, kita hargai ya, Pak ya. Jadi gini, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kitab itu sendiri, kalau di dalam bahasa Arab itu lafaznya mustarok.
tidak bisa hanya diartikan sebuah buku kalau dalam bahasa Arab ya. Tetapi kalau kita sebut sebagai kitab suci sesuai dengan KBBI, ada dua definisi berarti tadi kan. Definisi pertama sesuai dengan KBBI, definisi kedua sesuai dengan bahasa Arab. Ini berbeda, kan begitu. Nah, kitab suci yang kita bahas di sini adalah wahyu Tuhannya. Apakah benar syaratnya disebut kitab suci adalah wahyu Tuhan? Apakah benar Lukas, Matius, Markus, Yohanes keseluruhan itu adalah wahyu Tuhan? Ya tentu saja Pak. Firman yang disampaikan yang sudah ditandai dengan tinta merah itu firman Pak. Oh, berarti yang bukan wahyu tapi langsung perkataan Yesus yang menyampaikannya itu. Loh. Tunggu. Itu perkataan Tuhan atau perkataan Yesus? Perkataan Tuhan lah Pak. Yesus itu kan Tuhan. Oke, Bagi berarti saya. Mohon izin Oke, saudaraku nggak apa-apa. yang Berarti Kristiani, perkataan- mohon izin, boleh menjawab saudaraku yang Kristiani. diem dulu lah Pak, gantian lah Pak. Kan Saya belum kan selesai. mohon izin, Dihargai bertanya. dulu. Enggak, saya nggak izinkan Pak. Oke, Pak Jawa Tengah yang kondusif lah, jangan kayak gitulah. Kita tadi sampai di mana Pak? Pak Mai Ais, berarti Anda menyatakan yang wahyu Tuhan hanyalah yang tinta merah, betul? Ya, Yang bukan tinta merah bukan wahyu Tuhan, betul? ya itu penjelasannya. Ya, pertanyaan saya, yang tinta merah wahyu Tuhan atau bukan? Yang tinta merah wahyu ya. Loh, yang bukan tinta merah? Bukan maksud saya ini. Yang tinta merah itu adalah firman-firman yang langsung disampaikan oleh Yesus Tuhan. Ya, itu wahyu bukan itu? Bukan? Itu yang namanya wahyu itu penerima ya Pak ya. Wahyu jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia itu didatangin Bapa, terus Bapa bilang kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada orang-orang begini-begini. Itu tidak ada ayatnya pernah. Lah itu Iya. sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 ayat 8, baca. Apa itu? Itu Yesus menerima firman nggak itu? Coba baca. Yohanes 17 ayat 8. Nah, kan? Iya. Berarti Yesus menerima firman kan? Ya, itu memang pengakuan Yesus seperti itu. Nah, berarti Jadi, pengakuan Yesus ini benar atau salah, Pak? Ini Pengakuan Yesus ini benar atau salah, Pak? Iya, begini Pak. Iya, jawab dulu, kan Pak. Pengakuan Yesus ini benar atau salah? Tentu saja pengakuannya itu benar, Pak. Ah, benar. Tapi Berarti pengakuan Yesus ini benar, berarti Yesus menerima firman, betul? Ya, begini penjelasannya, Pak. Ya, kalau kita pun juga udah tahu bahwasanya para nabi terdahulu itu Tuhan langsung datang kepada mereka. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak bahas itu. Saya nggak bahas itu. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman atau tidak? Dia tidak ada ayat dia bilang saya didatangi Tuhan, didatangi Loh, Bapa terus. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Yesus menerima firman tidak? Ya udah, pokoknya Yesus tidak mengatakan dia menerima firman, tapi dia bilang firman yang disampaikan, udah dia sampaikan seperti itu. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan, kau itu siapa? Engkau itu siapa? Ya, yang disampaikan kan? Bukan, Itu, pertanyaan kan? saya. Terima. Sebab segala firman yang telah engkau, coba saya buka datanya. Waduh, Bapak ini gimana sih? Ya, boleh dibacain aja, Pak. Sebab segala, ini perkataan merah kan, betul? Betul? Iya. Sebab segala firman Ya, yang ya, silakan. sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, yang ngomong kan Yesus, betul? Betul? Iya. Sebab segala firman Oke. yang engkau ini siapa, Pak? Iya, Bapak katanya. Nah, berarti Oke. sebab segala firman yang engkau atau Bapak sampaikan kepadaku, berarti Bapak menyampaikan firman enggak? Iya, menyampaikan firman. Kepada? Oke. Iya, kepada Yesus. Nah, berarti Yesus menerima firman kan? Iya. Nah, ya sudah. Tadi katanya nggak ada Yesus menerima firman. Sekarang ada kan? Enggak, maksud saya begini loh. Nah, mulai. Semua nabi itu kan, semua nabi-nabi terdahulu itu Tuhan langsung datang kepada mereka seperti itu loh. Karena ada Saya nggak tanya itu, Pak. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus menerima firman nggak? Itu aja, nggak usah kemana-mana. Yesus menerima firman Dia nggak? menerima. Ah, iya kan? Oke. Menerima firman kan? Betul? Oke. Yang mana yang firman dari Bapak? Pertanyaan saya. Ini kan engkau.
yang engkau sampaikan, yang mana yang firman dari Bapa? Saya ingin tahu. Ini kan perkataan Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapa? Yang mana? Nah, itu menurut saya ya, itu kan firman-firman itu yang dia bilang, yang firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus, ya udah disampaikan kepada umat manusia. Saya nggak tanya itu. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau Saya nggak tanya itu, Pak. nggak usah dijawab. Pertanyaan saya, tadi Bapak bilang engkau ini adalah Bapak, sebab segala firman yang engkau atau Bapak sampaikan kepada kuku Yesus, Bapak menyampaikan firman kepada Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang firmannya Bapak gitu? Ini kan perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Di mana? Di Yohanes, Markus, Matius, Lukas ayat berapa? Yang firman dari Bapak? Yang mana? Oke, semua itu memang katakanlah semua yang tinta merah itu firman dari Bapa bolehlah. Jadi Loh, begini. ini perkataan Yesus, Pak, bukan Iya, firman dari Bapak. Ya saya setuju dengan hal itu, Pak. Ini biar saya ikuti narasinya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Kalau nggak Iya. bisa menjawab, jangan dipaksakan dirimu, Pak. Pak, dijawab Iya, aja Yohanes 17 ayat 3. Biar saya coba dulu tanggapin. Biarkan dulu. Nah, Aduh, itu saya Pak. setuju. Itu Yohanes semua 17 ayat 3, Pak, dijawab, Pak. Dari tadi setuju. Pertanyaan saya, yang mana yang firman dari Bapak? Yang mana? Ini Nah, iya. perkataan Yesus. Tinta merah ini perkataan Yesus. Saya nggak tanya perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus yang tinta merah, selesai, kita clear. Pertanyaan saya, sebab segala firman yang engkau kan Bapak, sampaikan kepada kuku kan Yesus. Pertanyaan saya, firman yang dari Bapak ini yang mana perkataannya? Ya itu firman yang disampaikan Yesus itu. Astagfirullahaladzim. Yang mana perkataannya mana? Mana Bapak berfirman mana? Begini. Ya kan? Susah. Firman yang seperti apa yang Tolong kamu Pak Ardi, damaikan penonton Pak Ardi. Ada yang mau membanting HP Pak Ardi, damaikan penonton dulu. Jangan dibanting HP-nya teman-teman ya, karena HP zaman sekarang itu murah-murah ya. Murah-murah, 1.500.000 sudah dapat. Silakan dibanting HP-nya. Ya, lanjut. Oke. Ya. Jadi begini Pak, mohon izin bentar Bang Ardi ya. Pak, ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Yang ditanya oleh Bang Ardi adalah di mana firman Bapak yang dimaksud oleh Yesus? Nah, betul. Di mana, Pak? Firman Bapak yang dimaksud oleh Yesus. Di mana? Bapak yang dimaksud oleh Yesus ya udah saya katakan. Ya udah semua tinta merah itu firman-firman yang disampaikan Yesus itu ya udah firman dari Bapak apalagi. Loh. Oh, berarti ini loh. Sebab segala firman ini perkataan Bapak berarti, bukan perkataan Yesus. Itulah permasalahannya perkataan. Itulah permasalahannya. Gimana Bapak ini kok lucu? Sebab segala firman yang engkau, kalau ini perkataan Yesus, ini adalah perkataan Bapak, maka jadi lucu. Sebab segala firman yang aku sampaikan kepada engkau Yesus gitu, berarti ini perkataan Bapak. Ya itu dia, makanya biarkan saya jelaskan begini ya. Karena aku kata nggak Bapak nyambung otakku ini. Jelaskan, Pak, bagaimanapun Anda menjelaskan, mereka akan menolak. Jadi Bukan tidak ada soal- gunanya Loh, penjelasan. kok nggak menolak? Nah sekarang Anda bisa nggak jawab pertanyaan saya? Mana Yesus firman dari yang Bapak? Boleh saya menjawab? Ya silakan. Udah ada Pak Mai S diem dulu. diulangi. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau ini siapa? Engkau itu Bapak. Oke. Sebab segala firman yang Bapak atau engkau atau Bapak sampaikan kepadaku, ku siapa? Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Yesus itu firman. Firman itu sendiri. Firman di sini firman logos atau bukan logos? Jadi pengertian kali Enggak. Boleh Ini apa yang kami mau, Iya. yang kalian mau itu Firman namanya enggak, tidak pertanyaan fair. saya, Yesus adalah firman kan gitu. Firman Yesus ini logos atau bukan logos? Pertanyaan Yesus ini. saya balik. Pertanyaan saya balik. Ditanya kok malah tanya Saya balik. harus bertanya balik. Jawab supaya- dulu pertanyaan supaya saya. pengertian kita sama. Yesus ini kan firman, ya. Yesus ini kan firman. Berarti gini, sebab segala Yesus gitu. Ya. Ini Yesus ya. Firman kan Begini, Bang, Yesus. begini. Betul. Begini. Berarti sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepada Yesus gitu. Ku kan Sebab Yesus. segala firman Begini, yang Bang. kau sampaikan kepada firman yaitu Yesus itu Ya, benar. firman kan Yesus. Jangan kamu baca sesuai dengan cara Loh. kamu. Firman Yesus bukan? Loh, itu sebab firman yang kau sampaikan kepada firman yaitu Yesus. Loh, ini loh, sebab segala firman. Firman ini Yesus atau bukan kan Yesus? Tahu. Artinya Jawab dulu. definisi firman saja kau definisi Ya jawab saja ya kamu oke salah kok. jawab dulu pertanyaan saya. mau Firman membenarkan ini definisi kitab firman sucimu. yang saya blok ini Definisi ini kitab sucimu itu salah kaprah. firman yang saya blok ini Yesus Definisi atau bukan kitab Yesus? sucimu itu aja udah salah kaprah. Nah, kan Kamu memaksakan udah mulai definisi. kemana-mana kan, udah Loh, bertantrum, tadi udah kan kena kamu IC-nya bertanya ini. definisi kitab suci aja Pertanyaan udah salah saya, kaprah. coba ya, dengerin dulu. Dengan santai aja. Firman ini Yesus atau bukan Yesus?
Ya, Gini, saya gini. menjawab jangan kamu selai ya. Ya ini Boleh? ya simple. Yesus atau bukan Clear dulu, Yesus? kita clear dulu. Saya menjawab Ya. jangan kamu selai ya. Pertanyaan saya, Kamu bertanya, firman tidak saya ini, salah. oke, saya nggak akan salah. Clear dulu, Pertanyaan clear dulu, saya, kesepakatannya dulu. oke, Kesepakatan sepakat, kamu sepakat, takut, toh. sepakat, sepakat, Kamu kok takut, toh? sepakat. Jika Anda menjawab pertanyaan saya, tidak sepakat jika Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Sepakat? Saya akan menjawab pertanyaanmu sesuai dengan iman saya, tidak sesuai dengan imanmu. Loh, saya nggak tanya iman. Loh, kan kamu bertanya kan Saya berdasarkan tanya firman imanmu ini yang loh. kamu imani. Saya tanya firman ini loh. Ini kan yang Iya, kamu imani kan kamu Yohanes ini? bertanya sesuai dengan iman Islammu. Loh, ini Yohanes ini iman Islam atau Kristen? Loh, saya bertanya, kamu bertanya sebagai Islam atau Loh, sebagai saya Yohanes ini, Loh, Yohanes saya ini. bertanya, kamu mengikuti Loh, nggak bisa diskusi. Udah diem aja lah, udah diem aja. Silakan My Ais, diem aja. Nggak bisa diskusi. Saya nih sampaikan orang. dulu, saya turunkan Bapak Jawa Tengah tersebut karena dia melakukan pemaksaan ya, bukan kami yang memaksa. Iya. Kenapa saya katakan Bapak itu memaksa? Dia memaksa kita menerima jawabannya, sementara kita sedang berdiskusi. Diskusi itu dialog dua arah, di mana ada transfer knowledge. Nah, ketika ada pemberitahuan informasi, penerima informasi ini adalah orang-orang yang boleh menerima, boleh menolak. Jadi ketika dia bilang saya pokoknya menjawab, jadi kalian jangan tolak loh. Anda artinya memaksa kami mengimani yang Anda imani. Anda yang tidak toleransi. Sementara kami adalah orang yang kritis. Tapi bertanya, begini, Bu. sebentar dulu Pak. Biar saya jelaskan dulu kenapa saya kick Bapak tadi. Bapak tadi adalah orang yang tidak siap dalam ranah dialektika. Kenapa? Karena dia memaksakan jawabannya. Kami tidak, saya sendiri ya, saya pribadi, kalau jawaban Anda itu sudah mentok, saya biarkan. Tapi ketika Anda memberi jawaban, maka saya mengkonfirmasi dulu kepahaman Anda tentang jawaban itu. Makanya tadi ada pertanyaan Bang Ardiansa, apakah Anda mengerti tentang definisi firman atau definisi kitab suci? Supaya ketika kalian menjelaskan itu, kita sadar, oh kita sepakat kok bahwa kitab suci harus begini dan begitu. Tapi kalau Anda memiliki parameter yang berbeda, kita siap berbeda di situ. Nah, penjelasan Anda tentang kitab suci yang berbeda dari orang-orang mayoritas, itu kenapa bisa muncul? Itu pun kami harus tahu. Informasinya mana, bisa jadi informasi Anda betul kalau literaturnya juga betul. Jadi diskusi ini kita tidak memaksakan jawaban. Yang dilakukan Jawa Tengah tadi, dia paksakan jawabannya supaya kami terima. Ini bukan gereja ya, ini komal tempat diskusi. Lanjut, siapa yang bicara lagi? Silakan Bang Alyubi. Aku izin ngemeng nih. Silakan Pak. Jadi begini, menurut apa yang saya dengar dari Pak Ei dan juga si Jawa Tengah tadi, yang diterima Yesus adalah firman. Yesus adalah firman. Jadinya begini nanti, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada firman, telah firman sampaikan kepada mereka, dan mereka sudah menerima bahwa firman itu adalah utusan dari Bapa. Jadi firman menerima firman, ini ceritanya. Firman menerima firman, kemudian berfirman Bang Alyubi, lalu menjadi firman. Segitulah ya. Silakan, siapa lagi yang mau ini dari teman Kristiani? Bang Mai Pendeta Yeremia, buka mic kamu, Pendeta Yeremia. Di YouTube kau garang, kau di YouTube kau. Buka mic kamu. Ya, Ayubi, kenapa? Ya, silakan dijawab, itu dijelaskan itu yang dimaksud, yang ditanyakan oleh Bang Ardi. Firman Bapa yang dijelaskan oleh Yesus, yang dimaksud oleh Yesus itu firman Bapa yang mana? Silakan lanjut. Nah, di sini perlu pemahaman kita bagaimana dikotominya ya, begitu. Tapi kok Anda Alyubi, apa ada yang di YouTube? Ya, Saya di benar, mana-mana, benar. Pak. Saya di mana-mana. Al-Ayyubi itu omnipresent sama kayak Tuhan kalian. Begitu ya. Iya dong. Dia ada di mana-mana. Dia sama setara dengan Tuhan kalian. Mohon Dia izin. omnipresent. Ya, apa yang harus saya jawab? Coba, apa yang Jawa harus saya jawab? Tengah, Anda sedang berbicara di Oke. tengah-tengah diskusi antara Saunara dengan Al-Ayyubi. Mohon izin itu nanti ketika memang selesai antara Bang Al-Ayyubi dengan Saunara. Silakan Bang Al-Ayyubi dengan Saunara. Ya, silakan Bang Alyubi, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Nah, izin turun, mungkin kita lanjut ini lain waktu ya. Siap Bang Maes, sehat selalu ya. Bang belajar banyak ya Bang. Bang Maes izin belajar banyak, baca literasi Bang, biar tidak gabrul ketika menjelaskan iman Anda ya. Anda mewakili Kristen. Oke. Sehat selalu. Bang Alyubi dilanjut, Bang Alyubi dan Bang Sorna. Yang lain simak dulu, biarkan mereka selesaikan.
Silakan. Gini Bang Pendeta. Di ayat itu kan jelas Bang, ya. persoalan di laut jangan dibawa di darat ya. Oke, Oh, saya petani di sini, Abang. Beres. Kita ini kan mengalir kan. Saya mendengar dari tadi ada ungkapan atau ada pertanyaan dari Bang Ardiansah mengutip Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, kata Yesus. Yang ditanya oleh Bang Ardiansah adalah di mana firman Bapa yang dimaksud oleh Yesus di ayat itu, Bang Pendeta? Monggo. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya itu adalah orang yang percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Pak Ustadz, jadi maksud dengan Yohanes 17 ayat 8 itu, kita harus dulu tahu bahwa apa yang dimaksud dengan kata ku di situ. Nah, begitu, ku di situ adalah dia firman yang sudah jadi manusia. Jadi dia kemanusiaannya, tidak lagi ketuhanannya. Begitu kira-kira. Ya, saya ulang ya. Sebab segala firman, sebab segala perkataan yang engkau katakan kepadaku. Artinya Yesus ini mendengar sebuah perkataan Tuhan, perkataan Bapa. Yang ditanyakan oleh Bang Ardi adalah di mana perkataan Bapa yang didengar oleh Yesus dan yang dimaksud oleh Yesus di ayat itu. Itu pertanyaannya, Bang. Ya, jawabannya adalah Bapak sudah berfirman kepada Yesus, kan jelas itu ayatnya. Sedikit pun keraguan itu. Iya, yang ditanyakan adalah firman Bapa itu yang mana? Apa jawabannya? Setelah itu sudah dinyatakan oleh Yesus. Coba kamu baca lagi ayatnya. Makanya ayatnya apa firman itu? Kalau dibaca terus ya, dan mereka sudah mengenal di ayat yang belakang itu berapa itu ya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuh, jelas tuh. Nah, kan itu tuh firman. Itu firman bahwa engkau yang mengutus aku. Ya selesai kan? Oh, jadi Anda meyakini bahwasanya Yesus ini utusan Tuhan? Iya, sudah menjelaskan tadi tuh. Yesus itu utusan Tuhan. Dia nabi. Dia manusia. Apalagi yang Anda ingin butuhkan? Ya sudah, clear kalau gitu. Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah manusia. Sudah cukup. Terima kasih. Cukup, mantap, bukan Tuhan. Lanjut. Saya ulang. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, kata Yesus disampaikan kepada umatnya, yakni Bani Israel. Dan Bani Israel sudah tahu atau sudah mengakui bahwasanya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Itu yang kamu inginkan jawabannya untuk membenarkan Quran. Kita paham kok itu. Ini Tenang Pak saja. Pendeta yang jawab kok, malah saya yang dibilang. Ini pendeta yang ngomong barusan. Ah, gimana sih Pak Iya, jawab? Yesus Wah, itu adalah telinganya Tuhan, congek Yesus nih itu orang, adalah kacau. utusan, Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rabi, Yesus yang itu adalah Yesus yang itu bilang adalah untuk Tuhan. membenarkan Jabatannya Al-Quran bukan itu hanya ayatnya Tuhan, ngambil di nabi. Al-Quran Terima atau di kasih. Bible? Coba. Oke, karena saya yang disuruh lanjut, jadi saya lanjut ya. Boleh nggak ya? Silakan. Dan sebutkan jabatan Tuhan di dalam dunia sebagai Ini kayaknya tuli orang ini ya. Bang Ardi lanjut. Uni, lanjut, aku ramein itu kok. Oke, aku cuma tanya tadi lo belum dijawab. Mana firman Bapak yang diberikan kepada Yesus? Itu pertanyaan saya. Ya, firman Bapak yang diberikan kepada Yesus bahwa dia datang dari Bapa, kan dia sudah mengaku dia utusan Tuhan. Saya nggak tanya itu, Bapak. Pak. Saya nggak tanya itu. Firman definisi firman itu kan perkataan kan? Sebenarnya jawabannya simpel. Enggak. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Udah diem. Saya sama Pak Sayunara dulu. Pak Sayunara, definisi firman itu apa? Ini loh. Firman itu adalah wahyu, inspirasi dari Allah. Silakan. Nah, ini kan sebab segala firman. Firman ini apa definisinya? Bukan perkataan. Iya, wahyu ya.
Perkataan kan. Nah, saya tanya di mana perkataan Tuhan, Pak? Perkataan Allah Bapa ya, Bapa ya. Perkataan Bapa yang disampaikan ke Yesus ini mana? Tadi Pak, aku datang benar-benar kan, dia bilang begitu. Sebentar saya bacakan dulu ya. Saya lagi nyambi tapi oke, saya baca coba. Yohanes 17 ayat 8 berkata begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutusku. Jadi itu firmannya, mereka sudah percaya Yesus itu utusan, Yesus itu datang dari Allah, begitu. Enggak, ini loh. Firman yang engkau sampaikan kepadaku, yang disampaikan kepada Yesus apa? Iya, yang disampaikan kepada Yesus itu yaitu di bagian C-nya, mereka tahu benar-benar bahwa aku adalah daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Enggak, saya itu sesuai dengan Matius pasal 1 tadi. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang diterima Yesus ini firman kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, yang diterima Yesus ini bentuknya apa gitu loh? Bentuknya firman yang dia sampaikan itu bentuknya kata-kata, perkataan Allah. Kata-kata dari siapa? Dari Allah, dari Bapa kan? Ya. Nah, perkataan Bapa pertama kali, firman pertama kali yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu ada di ayat mana? Firman. Perkataan Bapa. Yang saya tanyakan firman dari Bapa kan berarti perkataan Bapa. Tunjukkan perkataan Bapa. Oh, ya kan itu Yesus. Sebentar ya, saya carikan. Saya baca dari atas saya aja tanya dulu ya. Perkataan Yesus, Pak. Saya tanya perkataan Bapa. Kan firman Bapa ini. Sebab segala firman yang Bapa sampaikan kepadaku kan gitu. Lah, firman Bapa ini mana gitu loh? Sebentar, saya carikan. Ya, silakan. Ini loh Pak, sebab segala firman yang engkau kan Bapa sampaikan kepadaku. Apa yang disampaikan kepada Yesus ini apa? Perkataan apa? Gitu loh. Kok susah kali ya jawab ya? Sebenarnya nggak susah, tapi kamu memaksa jawabannya seperti yang kamu mau. Apa sih ini? Ini loh, ini yang seperti Yohanes mau. Yohanes 17 ayat 8 berbicara, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, yang saya tuntut ini Yohanes, bukan dari Quran. Yang saya tuntut dari Yohanes. Jawabannya gitu Bang Ardi. Sebenarnya nggak susah, cuman nggak ada gitu loh. Ya oke, kau bisa nggak menunjukkan firman yang disampaikan Bapak kepada firman Yesus? Yang disampaikan Bapak kepada Yesus adalah mengasihi manusia. Nah, mana di mana ayatnya? Di mana? Bapak coba saya dibuka tentang kasih, firman kasih. Saya lah ya di mana? Di mana? Saya minta tolong sama Bapak ini untuk membuka. Saya nggak bisa buka. Loh, lah iya di mana saya bukakan? Loh, saya minta tolong sama Bapak saya ini seiman dengan saya. Ya ayatnya di mana? Oke ya. Mana firman dari Bapak ini loh? Pertanyaan simpel kayak gini, kenapa susah kali Oten menjawab? Kamu bisa diam nggak? Saya minta tolong Bapak ini, bukan kamu, untuk membuka karena saya nggak pegang Alkitab. Oh, berarti Bapak nggak punya Alkitab? Saya nggak pegang, bukan nggak punya. Jangan berarti kamu punya. narasi sesuai dengan maumu. Oh, berarti punya. Tidak punya dan tidak pegang itu berbeda. Oh, berarti tapi punya. Di Al-Quran nggak tahu sama. Iya, berarti punya ya. Punya ya? Tapi di Al-Quran itu sama, tidak punya. Ya, tahu. ya sorry. Gimana? Coba tunjukkan. Saya lagi nyambi ya. Silakan. Apa tadi pertanyaan? Sorry. Sebab segala firman. Aduh, Jawa Tengah ini diam dulu. Hoi. Oh, Bapak Tengah ini terkopi mau minta apa? Hukum kasih itu. Iya, tentang hukum kasih. Itu kan firman Bapak kepada Yesus. Ah, di mana? Oh, di dalam ini, di dalam Matius 22 itu kalau nggak salah sebentar. Matius 22 sebentar, ayatnya yang ke-39 itu kalau saya tidak, saya coba saya carikan Matius 22 juga 10 perintah di dalam hukum Taurat itu firman. 39. Nggak usah lari ke kitab orang. Saya tanya kitab orang, itu kitab orang yang kamu bukan klaim. Itu kitabnya Yahudi, nggak usah lari. Loh, kenapa kamu klaim jadi tahu? Loh, itu kitabnya Yahudi. Kenapa kamu klaim jadi kitabmu? Hah? Loh, siapa yang ngeklaim kitab saya? Taurat. Musa itu bukan Arab, Musa itu Yahudi. Jangan kamu klaim. Ini orang dari dulu kan nggak ada ilmu. Kitabnya orang Islam siapa Taurat itu? Iya, siapa yang bilang kitabnya orang Islam? Kitabnya orang Islam itu Al-Quran. Al-Quran. Mana sih?
Ada enggak? Ada berapa kitabnya orang Islam? Nah ini kan Pak, Matius 22:39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini firman Bapak rupanya. Iya, itu firman Bapak kepada Yesus Kristus untuk Oh lah, ini perkataan merah perkataan siapa? Loh, apanya? Perkataan merah ini? Loh, itu perkataan Bapak yang disampaikan kepada Yesus untuk diperintahkan Oh, kepada berarti manusia. berarti yang warna merah ini perkataan Bapak, bukan perkataan Yesus. Loh, Bapak adalah bagian dari Yesus. Bagian sama. Oh, berarti Bapak sama dengan Makanya Yesus. Kamu memaksakan pola pikir agamamu. Iya, ke iya, pola iya, iya. pikir Berarti kami. Bapak sama Itu dengan berbeda. Yesus ya. Itu berbeda karena kamu memaksakan konsepmu. Saya ingin bertanya balik dari kalian bertanya. Kacau. Sudah ya Pak Adrian ya, sudah ya. Tadi kita sudah jawab ya. Apanya yang sudah? Mana firman Bapak? Mana? Saya sudah jawab. Kamu Ya. tolak atau tidak? Kamu Ini Jawa tolak Tengah bisa diturunkan aja lah ini. Ngoceh aja terus. Udah. Silakan Pak. Jadi mana firman Bapak? Di mana? Firman Bapa itu ya dalam Yohanes 1 ayat 1 itu firman Bapa itu dari Bapa itu pernyataan Bapa. Oke, kita buka Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini perkataan Yohanes atau perkataan Bapa ini? Kan katakan definisi kitab suci menurut kamu apa? Enggak usah kemana-mana. Ini perkataan Yohanes atau Iya, perkataan kan Bapak? tadi kita bicara soal kitab suci tadi. Iya, ini jawab dulu, jangan lari. Ini loh, Yaitu perkataan dari Allah. perkataan Bapak ini berarti ya, betul? Iya, perkataan Allah Bapa, iya. Ya, berarti Allah Bapak ngomong sama Yohanes gitu. Oh tidak, dia ngomong sama kita semua, sama umatnya. Lah, Yohanes tahu dari mana kalau ini perkataan Bapak? Ya nama sudah kita katakan definisi kitab suci tadi, masa kamu tidak paham? Enggak, pertanyaan saya simpel. Menurut Yohanes kamu ini- definisi kitab suci itu apa? Yohanes, iya, sabar. Ya, kamu Yohanes, katakan dulu definisi kitab suci itu apa? wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Berarti Yohanes sedang mengatakan itu adalah wahyu Allah. Oke, berarti Yohanes dapat wahyu dari Tuhan. Iya, betul sekali. Di mana tertulis Yohanes dapat wahyu dari Tuhan? Di mana? Ampun, orang Ya, di mana? ini kok kakak nggak ngerti, katanya dosen kok malah nggak ngerti itu kamu Saya ini. simpel, pertanyaan simpel, kenapa nggak bisa jawab? Di mana Yohanes? Ini kan ya, kalau ada yang mengaku dapat firman dari Bapak, berarti Bapak juga harus mengkonfirmasi bahwasanya Bapak memberikan firman kepada Yohanes. Jadi balik lagi dikonfirmasi. Loh, Sejak gimana tadi sih? kalian Dari juga tidak tadi mampu kita membahas- menunjukkan konfirmasi bahwa Allah mengkonfirmasi kitab suci kalian. Lo sudah dikonfirmasi kitab suci dari ini kalian. tadi, udah dijawab. Ini loh. Iya, tapi tidak mampu dikonfirmasi. Loh, udah kitab dijawab, sucinya dari Pak. Allah. Udah dijawab tadi, udah. Iya. Ya udah. Ya, makanya udah kita dijawab. harus memahami tentang definisi kitab suci. Di kitab suci itu ada wahyu dari Allah. Lah ya, pertanyaan saya, berarti Yohanes ini mengaku dapat wahyu dari Allah kan gitu? Iya. Pertanyaan saya, di mana Allah mengkonfirmasi memberikan wahyu kepada Yohanes? Lah sekarang tunjukkan juga bukti yang sama. Di mana kitab suci kalian mendapat konfirmasi dari Allah? Coba buktikan. Kan tidak ada bukti. Tidak bukti. Nah, ini Al-Quran Kalian udah saya tunjukkan tadi, Pak. Ini loh. Ini Mana bukti? Coba. Bahwa betul Allah mengkonfirmasi. Coba Allah mengkonfirmasi. Iya, sabar ya. Nah ini nih, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca apa? Al-Quran. Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami ini Allah kan, yang akan mengumpulkannya. Nya ini apa? Nya ini apa, Pak? Bentar, coba sebentar saya baca. Sebelumnya. Jawab dulu. Nya ini apa? Nyah itu siapa? Itu nggak ngerti saya. Kok siapa? Nya ini kata ganti kemana? Makanya saya mau baca dari pinggirnya, kiri. Janganlah engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Nya ini apa? Menguasai apa? Iya, nya itu kata ganti kitab itu. Quran kan? Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya. Nya ini siapa? Iya, mengumpul kata ganti juga tadi itu. Di dadamu dan membacakannya. Oke, membacakannya. Nya Quran juga. Apabila kami telah selesai membacakannya, kami ini siapa? Allah. Kami itu Allah. Nah, sama dengan kami. Oke, Kami apabila juga. kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran kan?
Ya. Nah, berarti Allah setelah membacakan kepada Nabi Muhammad, Allah siapa ya? Allah siapa? Kan itu ada kami itu. Ada berarti Allah ada lebih dari satu ya? Allah. Enggak bukan ceritakan kami berarti Allah lebih dari satu ya. Nanti kalau saya kejar di situ, Bapak nggak bisa jawab loh. Enggak, itu kan kami berarti Allah lebih dari satu. Enggak, salah. Makanya Allah kami itu kami siapa? Salah. Kami ini Allah. Iya, Allah kan berarti ada lebih dari satu ya. Enggak satu. Allah itu satu. Kok kami satu gimana sih? Bapak nggak tahu kata ganti kami. Kami ini definisinya ada berapa? Kalau saya kejar ke situ, Bapak malu loh nanti. Enggak. Oke, saya kejar ya. Coba kamu lihat bahasa Indonesia kami itu berapa? Saya kejar. Definisi kami ada berapa? Jawab. Iya, kami itu jamak, artinya lebih dari satu. Berarti definisinya hanya ada satu ya, definisi ya. Satu definisi maksud saya, betul? Ya. Bukan dua ya? Maksudnya? Kami ini ada berapa definisi? Satu definisi atau dua definisi atau tiga definisi kami ini? Ya, pokoknya dia jamak. Pokoknya satu. Oke, kita cek KBBI. Pokoknya baik. Bapak ini salah lawan loh. Bapak ini gimana sih Bapak? Kita cek kami. Kami ada berapa definisi di sini? Kami definisi pertama, yang berbicara bersama dengan orang lain, tidak termasuk yang diajak berbicara. Definisi kedua, yang berbicara yang digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Pertanyaan saya, ada berapa definisi? Ya, itu 2. Tadi yang bilang satu siapa? Ya, Anda. Ya Allah, kenapa sih kok nggak ada yang pinter? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kenapa nggak ada pendeta di Indonesia yang pinter bahasa Indonesia? Kenapa? Nyungsep ke bawah. Pak, kenapa? Ya, karena bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia secara linguistik Bapak nggak paham. Bapak nggak paham bahasa Indonesia. Ya, karena kalian juga terlalu bodoh untuk mengerti itu. Dengerin. Kami itu plural of majesty. Bapak paham nggak apa itu plural of majesty? Paham nggak? Ya, karena Anda tidak memahami secara benar itu. Anda mencocok logika. Bapak paham atau tidak apa itu plural of majesty? Paham nggak? Ya, anggaplah tidak paham. Kalau nggak paham berarti saya benar perkataan saya. Tidak ada Kristen di Indonesia yang pinter berbahasa Indonesia. Ya, dengerin Pak. Saya ajari kamus besar bahasa Indonesia Pak. Kami ini ada 2 definisi. Kenapa kok dibagi 2? Karena definisinya berbeda. Yang pertama, definisi yang berbicara bersama dengan orang lain tidak termasuk yang diajak berbicara. Artinya ini orang banyak, betul. Tapi definisi yang kedua ini adalah plural of majesty. Plural of majesty ini berbicara mengenai keagungan seseorang atau keagungan orang yang menggunakan kata kami. Andai saja di Indonesia ini ada bahasa yang lebih mulia daripada kami, maka kami umat Islam tidak akan menggunakan kata di atas kami. Hanya saja bahasa Indonesia hanya mempunyai kata Allah tidak mengatakan saja begitu. Kenapa harus kami? Diam dulu. Yang berbicara ini adalah plural of majesty. Oke? Bapak tahu plural of majesty itu apa? Nggak tahu. Berarti benar perkataan saya. Tidak ada Kristen yang pintar berbahasa Indonesia. Nggak ngerti kata kami itu, nggak ngerti ternyata. Mereka anggap kami itu orangnya banyak, berarti cuma satu definisi. Iya, satu definisi. Bapak bilang gitu. Setelah saya tunjukkan ada 2 definisi, saya tanya lagi. Bapak tadi siapa yang bilang satu definisi tadi? Bapak bilang Anda. Wah, giginya. 2 Pak, definisinya 2 kami itu. Kenapa Jangan kok 2? Panas Pak Ustadz. Bukan panas. Ini berapi-api, ini bukan panas. Bedakan. Ya, yang panas itu, yang malu itu, yang nggak bisa menjawab itu malu. Dan itu panas, yang nggak bisa jawab. Yang bisa jawab, yang open. Kenapa tidak menggunakan kata aku saja? Kalau kami kan Alkitab, kami selalu gunakan kata aku. Ya urusannya, kenapa kau mengatur Tuhan kami? Kenapa Anda mengatur Tuhan kami? Kenapa? Allah kadang-kadang dengerin kami. Jangan kau atur Tuhan kami. Dengerin. Kata aku itu kasar. Allah kadang-kadang menyebut dirinya sebagai
Aku innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah kadang-kadang dengerin dulu itu kasar. Kenapa ada juga ya? Dengerin dulu. Bapak nggak paham domir. Woi, Bapak nggak paham domir. Jangan panas. Bapak, saya nggak panas, saya biasa. Jangan panas. Bapak nggak paham domir. Allah kadang-kadang menggunakan kata kami. Allah kadang-kadang menggunakan kata aku. Paham? Arti aku itu bukan tidak sopan ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami itu termasuk di situ. Yang saya sebut sebagai Maksud kami, siapa? Yang saya sebut sebagai kami ini adalah plural of majesty. Plural of majesty bukan berarti plural, bukan berarti jamak, tapi jamak keagungan. Jamak keagungan itu adalah sendiri. Raja, orang yang digunakan oleh orang besar, misalnya Saya raja. itu orangnya gitu loh. Saya terima penjelasan kamu. Saya terima. Udah. Bapak nggak punya data ya. Bapak diem aja ya. Sekarang sudah saya jawab. Kita kembali ke topik. Udah, kami ini adalah Allah. Udah. Kami telah selesai. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Dikonfirmasi, langsung diverifikasi oleh Allah. Nih, Nabi Muhammad disuruh baca sama Allah. Allah membacakan kepada Nabi Muhammad. Iya, tapi itu kan bukan turun itu kan bukan turun dari sorga ayat itu. Nih orang. Itu kan bukan turun dari sorga. Allah tidak pernah berbicara begitu kan? Itu katanya Allah berbicara begitu. Sekarang katanya. tunjukkan kepada saya, jangan lari-lari. Tunjukkan kepada saya di mana firman Bapak yang diberikan kepada Yesus di mana? Sudah saya tunjukkan. Yohanes ini. Firman Bapa. Yohanes ini. Yohanes 1. Oke. Pertanyaan tidak mau. Di mana Yohanes mengaku mendapat firman dari Bapak? Di mana? Ya itu apa yang dia tulis mana? itu ya itu enggak perlu pengakuan. Pertanyaan saya, di mana Yohanes? Dengerin. Perlu kebenaran bukan pengakuan. Sama Allah juga di kitab sucimu tidak mengakui. Di mana Yohanes tulis mengakui tapi tidak ada bukti. Dengerin. Loh, dengerin dulu. Di mana Yohanes mendapatkan firman dari Bapak? Di mana? Dan di mana Bapak menyebutkan Yohanes ini adalah utusan Bapak atau mendapatkan gelar bahwa Yohanes ini adalah penerima wahyu dari Bapak? Di mana? Kalau di Quran juga, ada. Anda harus tunjukkan. Ada di Quran. Muhammad tadi Anda sudah tunjukkan, tapi itu kan tulisan, bukan dari Allah langsung. Oh, berarti dirubah sama Yohanes. Ya, Anda di Quran tadi juga dirubah. tidak menunjukkan dari Allah langsung. Berarti Anda hanya beriman bahwa kitab suci itu dari Allah, beriman. Berarti faktanya kan tidak ada. Tunggu. Berarti dirubah sama Yohanes ini perkataan Bapak. Tidak dirubah, apa yang diwahyukan itu yang dia turunkan. Oh, oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Yohanes menerima wahyu juga, betul? Tidak, iya, dia menerima wahyu, betul. Dia di mana wahyu. konfirmasi? Dengerin ya. Kalau Yohanes Anda bilang menerima wahyu, saya tanya dua. Pertama, tunjukkan di mana Yohanes mengaku menerima firman dari Bapak. Yang kedua, tunjukkan di mana Bapak mengaku memberikan firman kepada Yohanes. Di mana? Iya, dia mendapat wahyu, kok membutuhkan pengakuan dari Bapak. Dapat wahyu butuh pengakuan. Jangan kau samakan kami dengan cara berpikirmu. Ketika saya tanya tadi tentang kamu Pak bilang salah. Oh, nggak boleh. Pak, diam dulu, Pak. Bapak nggak paham, Pak. Itu kamu itu standar yang beda. Ya. Diam dulu, Pak. Diam dulu, Pak. Diam dulu, Pak. Kamu standar. Jangan ngomong dulu, Pak. Diam dulu, Pak. Kamu standar ganda. Diam dulu, Pak. Bapak udah mulai tantrum kena IC-nya. Oke ya, dengar dulu ya. Standar ganda. Kang Chan, saya mohon izin Kang Chan. Monitor Kang Chan. Ya. Oke. Kalau saya berbicara kepada Kang Chan. Kang Chan, saya memberikan uang kepada Kang Chan 100.000. Kemudian kalau ada orang yang tanya kepada Kang Chan, Kang Chan, kamu dapat uang berapa dari Bang Ardi? Gimana kata-katanya?
Saya dapat uang dari Pak Ardi 100.000. Ah tuh. Konfirmasi kan? Oh. Konfirmasi kan? Saya kabur. Kabur. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.